Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Hadi Wafdullah. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul tentang strategi marketing. Ya, langsung saja kita masuk ke materi. Apa itu STP marketing? Segmenting, targeting, dan positioning atau STP adalah salah satu strategi pemasaran untuk menentukan di area manakah sebuah bisnis akan dioperasikan. Sesuai namanya, strategi ini didasarkan oleh 3 langkah, yaitu mengidentifikasi segmen, menganalisis target pasar, serta menentukan posisi yang tepat untuk menjalankan bisnis. Selain dapat menentukan arah pemasaran bisnis, strategi STP juga bisa menjadi langkah tepat untuk membangun brand image, kredibilitas bisnis, serta menentukan marketing plan yang akan kamu jalankan. Namun, tentunya langkah ini harus diiringi dengan kerjasama tim dan penyusunan strategi yang matang. Proses penerapan STP. Agar dapat menempatkan produk di target yang sesuai, kamu perlu mengetahui penjelasan tentang strategi segmenting, targeting, dan positioning. Tapi ingat, strategi STP difokuskan pada pendekatan target audience atau target pasar, bukan produk. Yang pertama, segmenting. Apa itu segmenting? Segmenting adalah proses membagi target konsumen ke dalam kelompok kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Proses ini memungkinkan Anda mengelompokkan konsumen sehingga Anda dapat mengkomunikasikan produk atau layanan Anda pada kelompok yang relevan. Melalui segmentasi pasar, perusahaan dapat mengetahui target konsumen yang tepat dan diharapkan dapat memberikan efektivitas pemasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal bagi keberlangsungan bisnis. Untuk mengenali target pasar lebih dalam, Anda dapat melakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar terbagi menjadi 7 jenis berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilaku konsumen. 7 jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi demografis. Yang kedua, segmentasi geografis. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Yang keempat, segmentasi perilaku. Yang kelima, segmentasi firmografis. Yang keenam, segmentasi berbasis kebutuhan. Dan yang ketujuh, segmentasi transaksional. Baik, saya akan menjelaskan 7 jenis segmentasi pasar. Yang pertama tadi, segmentasi demografis. Segmentasi ini membagi pasar menjadi beberapa segmen berdasarkan variabel seperti usia, gender, pendidikan, dan pekerjaan. Dari variabel tersebut, Anda dapat mengaitkannya dengan minat dan perilaku pembeli konsumen. Yang kedua, strategi geografis. Segmentasi ini membagi pasar menjadi beberapa segmen berdasarkan tempat tinggal mereka. Hal ini disebabkan perbedaan lokasi seringkali memunculkan selera, kebutuhan, dan budaya yang berbeda. Adanya perbedaan menuntut Anda untuk menyesuaikan strategi dan bauran pemasaran yang digunakan. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Dibandingkan dengan dua segmentasi tadi, segmentasi psikografis lebih rumit dan subjektif. Segmentasi ini fokus pada karakteristik intrinsik konsumennya. Segmentasi psikografis membagi pasar menjadi 5 variabel, yaitu kepribadian, gaya hidup, sikap, minat, dan nilai. Lalu yang keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku adalah pembagian pasar menjadi kelompok homogen yang berdasarkan pada pola kebiasaan konsumen, menghabiskan waktu dan uang mereka. Segmentasi ini membagi pasar menjadi beberapa jenis. Segmentasi ini membagi pasar menjadi beberapa jenis variabel, seperti penggunaan, loyalitas, manfaat,
dan kesempatan. Yang kelima, segmentasi firmografis. Hampir mirip dengan segmentasi demografis. Segmentasi firmografis adalah proses membagi pelanggan menjadi kelompok-kelompok berdasarkan atribut perusahaan atau organisasi bersama. Segmentasi firmografis mempertimbangkan hal-hal seperti ukuran perusahaan dan jumlah karyawan. 6. Segmentasi berbasis pasar. Segmentasi berbasis kebutuhan adalah proses mengidentifikasi pelanggan ke dalam kelompok berdasarkan masalah dan kebutuhan mereka. Selain itu, segmentasi berbasis kebutuhan juga mengarah pada pemahaman yang lebih jelas tentang pasar dan pesan yang disesuaikan untuk pelanggan. Yang ketujuh, segmentasi transaksional. Segmentasi transaksional adalah segmentasi yang melihat pola pengeluaran pelanggan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan mereka berdasarkan perilakunya. Pengelompokan segmentasi ini berdasarkan pada hal berikut. Resensi, mengacu pada seberapa baru pelanggan membeli dari bisnis Anda. Frekuensi, berkaitan dengan seberapa sering mereka melakukan pembelian. Monetari, mengacu pada seberapa banyak yang mereka habiskan. Yang kedua, targeting. Apa itu targeting? Menurut buku Marketing Plan dalam Bisnis yang ditulis oleh Titik Wijayanti, targeting adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan memilih segmentasi pasar yang akan disasar atau dimasuki oleh suatu bisnis. Setelah menentukan siapa saja target konsumen dalam segmentasi pasar, Anda perlu melakukan analisis permintaan. Hal ini bertujuan untuk menentukan target ukuran pasar, diferensiasi target konsumen, dan akses pendekatan target konsumen. Segmen ideal Anda adalah segmen yang secara aktif berkembang, memiliki profitabilitas tinggi, dan memiliki biaya akuisisi yang rendah. Berikut ini beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan Anda dalam melakukan targeting bisnis. Yang pertama, ukuran. Pertimbangkan seberapa besar segmen Anda dan potensi pertumbuhannya di masa depan. Yang kedua, profitabilitas. Pertimbangkan segmen mana yang bersedia mengeluarkan uang paling banyak untuk produk atau layanan yang Anda tawarkan. Tentukan customer lifetime value di setiap segmen dan bandingkan. Yang ketiga, keterjangkauan. Pertimbangkan seberapa mudah atau sulit bagi Anda untuk menjangkau setiap segmen dengan upaya pemasaran Anda. Yang keempat, pertimbangkan biaya akuisisi pelanggan atau CAC untuk setiap segmen. CAC yang lebih tinggi berarti profitabilitas yang lebih rendah. Selanjutnya, yang ketiga, positioning. Apa itu positioning? Positioning bukanlah mengenai aktivitas perusahaan dalam menempatkan produknya. Lalu, apa yang dimaksud dengan positioning? Berdasarkan buku Membidik Pasar Indonesia, Segmenting, Targeting, Positioning yang ditulis oleh Renal Kasali, positioning adalah suatu strategi komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu brand dan mencerminkan keunggulan produk. Berikut ada 3 faktor positioning yang dapat membantu Anda mendapatkan keunggulan kompetitif pasar. Yang pertama, symbolic positioning. Anda dapat meningkatkan citra diri, rasa memiliki, atau bahkan ego pelanggan Anda. Yang kedua, functional positioning. Selesaikan masalah pelanggan Anda dan berikan mereka manfaat nyata melalui produk atau layanan yang Anda tawarkan. Yang ketiga, experiential positioning. Fokus pada hubungan emosional yang dimiliki pelanggan dengan produk, layanan, atau brand Anda. Positioning produk yang paling sukses adalah kombinasi dari ketiga faktor tersebut.
Ya, mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.